bahwa 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 Baik, selamat malam para agent Tria Network di seluruh Indonesia. Malam hari ini kita mengadakan satu acara yang sangat spesial, ya. Mungkin teman-teman juga sudah mendapatkan broadcast-nya dari WhatsApp, dari Telegram, dan juga dari Facebook Group National Tria Networks, ya. Memang kalau teman-teman lihat ada banyak sekali crown agensi yang hadir pada malam hari ini. Dan tentu saja ini bukan acara seperti biasanya, tentu ada sesuatu yang sangat penting yang akan dibahas. Dan saya ucapkan selamat datang di acara Tria Live Channel bagi teman-teman yang sudah ada di Facebook Group National Tria Network dan yang ada di Zoom, ya. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke sesi utama kita, para crown agency yang akan menceritakan sesuatu ya yang sangat-sangat penting sekali. Makanya mungkin teman-teman juga sudah lihat judulnya ada The Power of 3i Networks, ya. Nah, tapi sebelum itu ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan oleh marketing kontrol kita dari PT AJ Sentral Asia Raya. Dan mungkin teman-teman baru pertama kali lihat ya wajahnya ya yang cantik di sebelah saya. Ya. Nah, beliau akan menyampaikan satu hal penting tentang mobile exam. Nah, tapi nanti seperti apa akan langsung disampaikan oleh marketing kontrol kita. Baik, saya akan langsung kenalkan siapa marketing kontrol kita, yaitu Ibu Angelia. Nah, mungkin langsung ke Ibu Angel ya. Bu, silakan mungkin apa yang mau disampaikan tentang mobile exam. Jadi Bapak Ibu, buat yang di rumah saat ini sedang menyaksikan live Zoom, saya mau mensosialisasikan karena AAJI seperti yang sudah diinformasikan pada awal Februari ini ada launching mengenai mobile exam ujian dari smartphone HP, ya. Di awal Februari mereka sudah launching dan kita sedang persiapkan di IT kita, dan rencananya adalah di minggu depan kita mau launching. Makanya melalui online live Zoom ini kita mau informasikan kembali kepada Bapak Ibu, terutama yang di rumah yang punya downline di tim Ibu atau Bapak yang mau ujian, tapi sampai sekarang tuh masih kendala. Nah, tujuan AAJI mau melaunchingkan ini adalah supaya satu, perekrutan agen tuh lebih cepat, ya, itu satu. Dan untuk agen-agen yang ada di daerah yang selama ini kesulitan datang ke lokasi ujian, harus pesen naik pesawat, pesen tiket, kemudian harus lewat kapal laut ataupun naik kereta api dulu ke lokasi ujian, itu sekarang udah nggak perlu seperti itu lagi karena ujian bisa langsung dari HP. Jadi mempermudah ya? Mempermudah sekali gitu loh, apalagi agen-agen yang selama ini terkendala biaya dan lain sebagainya. Yeah. Dan ini juga AAJI didukung oleh program pemerintah karena pemerintah mau dari presiden kita juga Jokowi, mereka mau mencanangkan adalah perekrutan 10 juta agen. Wow. Ya, jadi jangan terbanyak dari 3i nanti. Amin ya. Nah, karena ini adalah juga program pemerintah, makanya sebisa mungkin agen-agen yang ada di daerah yang sulit datang ke lokasi ujian hanya punya dengan smartphone aja yang ada kamera depannya, itu bisa langsung ujian. Gitu. Itu tujuan awal ada program mobile exam ini. Ya. Jadi ujian online itu beda dengan ujian mobile. Kalau ujian online yang saat ini itu masih ada di kantor ataupun universitas, gitu ya. Tidak dihilangkan berarti ya? Tidak dihilangkan, tetap berjalan seperti sekarang ini, kemudian ditambah dengan ujian dari smartphone atau dari HP. Asal ada kamera depan di HP-nya, smartphone, itu sudah bisa ikut mobile exam ini. Kalau nggak salah, Bu Angel juga mau menyampaikan materi penting dari PDF yang ada di Mobis, mungkin
Mau dibuka sekarang? Boleh. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini saya jelaskan sedikit preview panduan penggunaan aplikasi AAJI Mobile Exam. Ya, jadi untuk sebagai awal kami informasikan bahwa ujian mobile exam ini tetap bagi agen 3i Networks wajib untuk daftar di Mobis. Ya, jadi daftar dulu di Mobis, baru bisa kita verifikasi dulu, kemudian download aplikasi AAJI Mobile Exam yang ada di Play Store ataupun App Store. Ya, kalau Android pakai Play Store, kalau di Apple bisa di App Store. Nah, awal-awalnya adalah pendaftaran akun dulu. Setelah download, nah itu ada tombol belum memiliki akun, daftar, klik tombol daftar. Ya, kemudian bisa masukkan nomor handphone Anda. Yang unique code untuk agen baru tidak perlu memasukkan unique code karena kan belum ada. Kemudian masukkan email, itu opsional. Masukkan password yang Bapak Ibu ingin buat, dan kemudian konfirmasi password. Passwordnya diulang lagi, diketikkan, kemudian klik daftar. Ya, kemudian akan ada terima SMS kode verifikasi atau OTP ke nomor handphone yang didaftarkan. Nah, nomor handphone yang didaftarkan ini wajib diketahui bahwa tidak boleh agen yang sudah terdaftar di AAJI. Jadi harus agen yang baru. Kalau misalnya didaftarkan nomor handphone leadernya atau atau atasannya, atau agen temennya, atau siapanya yang sudah punya kode agent di AAJI, itu tidak bisa. Ya. Nah, kode OTP yang diterima itu ada 4 digit, kemudian dimasukkan ke aplikasi tersebut, dan langsung bisa mendaftar. Langkah selanjutnya, nah ini agen harus foto KTP. Jadi KTP-nya disesuaikan dengan kotaknya. Mungkin kalau kurang jelas nanti bisa juga panduan ini ada di menu pembinaan di Mobis ya. Jadi buat Bapak Ibu bisa juga download, nanti ada di panduan di menu pembinaan. Nah, pendaftarannya adalah tadi KTP. KTP itu harus full kotaknya, sesuaikan, dan itu harus iKTP. Jadi kalau yang resi bagaimana? Yang resi belum bisa ikut ujian mobile ini. Ya. Kemudian nomor KTP akan terisi otomatis di sistem AJI, jadi nggak bisa diedit. Makanya mesti iKTP. Ya. Kemudian diisi lagi nama, tanggal lahir, dan perusahaannya dipilih PT AJ Sentral Asia Raya. Klik lanjutkan. Ya, kemudian setelah itu akan ada foto wajah. Foto ini patut diperhatikan juga, selfie. Harus foto selfie, tidak bisa di-upload dari galeri. Jadi fotonya langsung. Ya, dan foto ini yang akan muncul di kartu lisensi Bapak Ibu. Jadi harap diperhatikan mungkin supaya kartu lisensinya terlihat profesional dan terlihat baik. Background-nya sebisa mungkin polos, dan bajunya juga serapi mungkin, ya kan, karena ini akan ada di kartu lisensi Bapak Ibu. Jarak seperti pas foto mungkin ya? Iya, jaraknya mungkin seperti pas foto, ya, dan harus tegak lurus, jangan juga nunduk. Kadang-kadang kita selfie kan suka nunduk, miring-miring tuh, ya kan. Nah, setelah diupload, kemudian nanti kita akan ada tampilan konfirmasi data, tampilan semuanya, KTP yang sudah kita upload, foto yang sudah kita selfie, dan kita sudah pilih perusahaannya PT AJ Sentral Asia Raya, kemudian kita klik OK. Selanjutnya, status pendaftarannya akan menjadi pendaftaran berhasil. Ya, pendaftaran berhasil ini agen bisa menunggu sekitar 3 hari.
Bila tidak ada konfirmasi dari perusahaan, maka agen harus submit ulang di aplikasi AJI. Nah, kondisi ini adalah masa tunggu di mana perusahaan akan memverifikasi kembali apakah fotonya itu miring, terlalu kecil, atau buram KTP-nya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian, setelah disetujui oleh perusahaan, statusnya nanti akan menjadi siap untuk ujian. Jadi statusnya tadi ada 3, bisa dilihat di layar Bapak Ibu. Statusnya itu adalah pendaftaran berhasil, yang kedua berhasil disetujui perusahaan, yang ketiga adalah siap untuk ujian. Ya, 3 status ini ada durasinya mungkin sekitar 1 minggu dari daftar sampai ke siap untuk ujian. Nah, khusus untuk agen 3i kita buat adalah siap untuk ujian. Khusus untuk agen 3i ujiannya berlaku dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ya, supaya semua seragam. Kita mau buat seperti itu. Oke, nah, kondisi-kondisi apa yang harus Bapak Ibu perhatikan, terutama untuk ujian mobile ini? 1, pastikan handphone Bapak Ibu dalam kondisi full baterainya. Ya, karena kalau lowbat, itu ujiannya nanti terpotong waktu ujiannya. Itu. Kemudian foto selfie, foto selfie-nya juga yang di awal-awal pendaftaran itu harus dalam kondisi jangan foto di tempat remang-remang, misalnya sambil tiduran atau kondisinya nggak terang ya. Berarti sebaiknya siang hari. Iya, kenapa itu penting? Jadi seperti yang dibaca ada namanya face recognition atau verifikasi wajah. Pada saat ujian itu ada 80 soal. Total durasi 1 jam 45 menit. Nah, ketika ujian akan ada muncul sekitar 5-8 kali face recognition atau capture wajah dari kamera depan HP Bapak Ibu. Nah, capture wajah itu dia akan menyamakan dengan foto selfie yang waktu pada saat Bapak Ibu mendaftar. Ya, foto selfie-nya akan disamakan dengan foto orang yang sedang ujian pada saat ujian. Kalau tidak sama, dia akan gagal. Jadi tetap ujian berlangsung sampai selesai, hasilnya akan tercantum adalah gagal, seperti itu. Jadi harus ujian ulang lagi. Ya, face recognition ini menyamakan titik wajah. Jadi kalau misalnya pada saat selfie itu dia pakai kacamata, pada saat ujian dia nggak pakai kacamata, apakah lulus atau tidak nih? Nah, itu tetap face recognition ini adalah teknologi yang sudah dipakai oleh Facebook atau oleh di luar sana. Dia tetap mendeteksi titik wajah. Jadi walaupun memakai kacamata, dia kemudian atau dia pakai hijab atau kemudian dia pakai kontak lens, pada saat ujian tidak pakai, itu tetap terdeteksi. Jadi jangan khawatir gitu ya. Canggih juga ya. Udah cukup canggih ya. Nah, kemudian lama waktu ujian itu tercantum di layar HP Bapak Ibu ketika ujian di pojok kanan atas. Nah, itu ada waktu yang tersisa atau soal yang tersisa. Ada berapa? Dari 80 soal, 1 jam 45 menit. Nah, itu nanti akan durasinya itu akan berkurang terus. Ya. Kemudian kalau misalnya ada gangguan atau ada Bapak Ibu pengen ke toilet, atau misalnya ada panggilan telepon, bagaimana? Waktu ujian tetap berjalan. Ya, tetap berjalan. Kemudian hasil ujian itu bisa disimpan dan ketika klik tombol simpan itu langsung keluar hasil ujiannya. Jadi walaupun misalnya internet terputus di tengah jalan, sistem sudah menyimpan hasil ujian yang sudah dikerjakan. Jadi proses jawab ujian itu tetap disimpan oleh sistem di AJI. Seperti itu. Dan soalnya sama seperti ujian online yang ada di universitas ataupun
ada di kantor. Yang dengan Pilihan lokasi ganda, ya. iya, itu pilihan ganda. Berarti sebaiknya Kira-kira jangan angkat seperti telepon itu. ya, lebih aman. Angkat telepon, misalnya Bapak Ibu terima telepon, boleh, nggak apa-apa. Angkat aja teleponnya, Pak, saya lagi ujian, Oke. maaf saya reject dulu ya, nanti saya telepon kembali. Jadi jangan kelamaan karena waktu ujiannya Iya, terus durasi berjalan, ya. durasinya berkurang Oke. gitu. Oke, kurang lebih sih seperti itu. Bisa next. Nah, ke layar berikutnya di situ ada juga tipe soal pilihan ganda ya, bisa kelihatan. Nah, ketika soal di pertanyaan ke-10 lanjutkan ada capture wajah, itu ada capture wajah ya. Yeah. Nah, itu akan muncul sekitar 1-3 detik. Tempatkan muka Bapak Ibu peserta ujian di depan HP Bapak Ibu untuk capture wajah. Kemudian nanti akan bisa next lagi ke soal berikutnya, seperti itu. Mungkin sekitar 5-8 kali selama durasi ujian. Gitu. Oke, nah hasil ujiannya kira-kira munculnya seperti ini. Selamat, Anda lulus ujian AJI, kode agent Anda sekian, dan Anda bisa klik download AAJII license aplikasinya untuk bisa melihat kartu lisensi Bapak Ibu, atau kalau misalnya tidak berhasil, Anda belum berhasil, silakan ujian kembali, gitu ya. Oke, itu sampai di situ sih Pak penjelasannya. Kira-kira kalau ada yang kurang jelas, ya, mungkin Pak Frans bisa ini. Ada pertanyaan sedikit nih Bu Angel untuk membantu teman-teman juga supaya lebih paham. Berarti kapan ya kira-kira ujian mobile ini sudah bisa diikuti oleh agent 3i? Apakah ada prediksi? AAJI kebetulan sudah launching ya di awal bulan nih. Nah, kami sudah melakukan testing kembali dan rencananya itu di minggu depan kita mau launching di Mobis. Jadi untuk untuk semua agen-agen 3i yang mau mengikuti ujian mobile ini, ketika nanti mungkin akan ada pengumuman kembali atau broadcast dari Pak Lancen juga. Pada saat nanti sudah siap launching, kita akan informasikan. Nah, nanti pilihan metodenya akan ada 3. Metodenya itu adalah paper, online, ataupun mobile. Nah, kalau Bapak Ibu mau ujian dari smartphone HP, bisa memilih metodenya mobile, jangan online. Karena online itu adalah maksudnya ujian di datang ke lokasi universitas ataupun kantor. Jadi ujiannya yang mobile pilihnya. Nah, bagaimana kalau salah pilih? Nah, itu segera diinformasikan ke kantor pusat supaya kami bisa reject. Karena kalau sudah daftar ujiannya metodenya online, ya udah kita proses apa adanya. Karena yang metode normal belum dihapuskan oleh AJI, masih tetap berjalan bersamaan. Menjadi pilihan buat agent ya. Betul. Apakah sebaiknya daftarnya nanti aja saat memang sudah launching? Kalau untuk agen baru, kalau memang mau ikut metode mobile, iya sebaiknya nanti saja. Dan apakah ini terbuka buat semua? Siapa saja yang bisa ikut mobile exam? Jadi untuk mobile exam ini atau ujian mobile dengan HP, itu yang bisa ikut adalah 1 agen baru yang belum pernah mendaftarkan diri di Mobis. Ya. Yang kedua adalah agen yang dia pernah gagal atau tidak hadir, dia mau ikut ujiannya mobile, bisa. Jadi harus submit ulang. Submit ulang, kemudian akan ada VA, bayarnya pakai VA. Nah, nanti VA-nya akan tercantum di status Mobisnya. Nah, bagaimana dengan agen yang sudah lama, tapi belum ujian-ujian? Itu belum bisa ikut yang ini. Karena kenapa? Kami sudah daftarkan itu ke AJI, tapi hanya saja belum memilih tanggal ujian. Berarti jadi cara yang lama ya? Tetap dengan cara yang lama. Ya, itu dulu. Kecuali mereka nanti dinyatakan gagal ujian ya? Ya, kalau misalnya mereka gagal ujian, mereka bisa submit dan pilih metode mobile. Itu bisa.
pembayarannya juga nanti kita update dengan pembayaran virtual account BCA. Oke. Seperti itu. Nah, sebenarnya Bu Angel, apa sih tujuannya AJ meluncurkan ujian mobile ini ya? Ya, AJI sih sebenarnya melihat banyak agen-agen yang di daerah juga, terutama yang terpencil seperti di pulau kan kita kan negara kepulauan ya. Yeah. Nah, untuk datang ke kota-kota besar, lokasi ujian AJI terbatas cuma 56 kota. Ya, sementara seperti yang sudah berjalan nih, itu banyak yang kayak daerah yang di pegunungan atau misalnya di kepulauan, ke pelosok itu sulit banget dijangkau. Nah, dengan ini sebenarnya AJI mengundang para milenial sebenarnya. Milenial yang lihat ada tertarik ingin ikut CAR melalui 3i Networks, kemudian ikut BOP-nya, langsung daftar. Ujiannya mobile. Iya, betul. Asal udah rekrut 3, bisa langsung daftar di Mobis, langsung daftar di aplikasi AJI, prosesnya cepat gitu loh. Daripada menunggu dia sekian lama gitu kan, harus siapin tiket pesawat lagi, betul. Mahal sekali gitu loh. Nah, serba tujuannya online. itu efisiensi biaya sih, gitu. Betul. Dan percepatan rekrut. Ya. Jadi lebih adil buat semua juga ya? Iya. Nah, selain itu, supaya ini kan termasuk hal baru mobile exam. Ada tips dan trik nggak Bu Angel supaya agent-agent 3i nanti yang ketika mereka akan ikut ujian, gimana tipsnya supaya mereka bisa lancar nih ujiannya? Nah, saya mau kasih tips adalah pastikan satu sinyal WiFi atau sinyal HP Bapak Ibu itu kenceng. Nah, cara memastikannya gimana? Pada saat Bapak Ibu bisa tes melalui HP Bapak Ibu, sinyal pada saat play YouTube, apakah ada nge-lag nggak? Kenceng nggak YouTube-nya? Dari YouTube-nya kalau lancar, harusnya ujian aja ini bisa. Tapi kalau misalnya sinyal HP Bapak Ibu, misalnya di rumah nih, kan ada di lokasi-lokasi gedung tertentu, kehalang gitu ya, jadi sinyalnya nggak kenceng di YouTube-nya, jangan ujian di situ. Oh, cari lokasi lain? Cari lokasi yang lebih kenceng sinyal Wi-Fi-nya atau sinyal HP-nya. Itu satu. Kedua, baterai harus ya kalau bisa dicolok full lebih baik. Iya. Kemudian itu pada saat ujian kondisikan memang karena mau ujian, jadi ke toilet dulu. Oh iya. Jangan nanti kebelet nih. Ya, durasi ya soalnya. Iya, kebelet terus dia, durasinya jalan terus nih, tapi ke toilet karena mules atau apa gitu ya. Nah, kemudian jadi pastinya ke toilet dulu. Kalau misalnya mau terima telepon, ya mungkin jangan airplane mode ya, karena kan nggak bisa koneksi internet. Betul. Pastikan ya di reject aja. Lebih aman di reject. Kondisikan memang mau ujian. Nah, bisa nggak tidur sambil tiduran? Saya mau ujian, sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi sayangnya nanti kalau pas capture wajah, nggak jelas. Iya, betul. Ya, duduk aja lebih aman. Iya, pas pada saat lihat HP nggak jelas gitu loh. Remang-remang karena sambil tiduran. Jadi memang kondisikanlah diri Bapak Ibu pada saat mau ujian, posisi nyaman, memang mau ujian, dan semuanya sudah dipersiapkan lah. Jadi nggak kebelet dulu atau apa dulu. Itu sih. Oke. Iya. Dan sebenarnya kalau dibandingin dengan metode online atau kita sebutnya ujian online ya, sebelum ada exam mobile ya. Iya. Apa yang jadi perbedaannya nih Bu Angel? Nah, kalau online ujiannya pakai komputer, harus datang ke lokasi ujian, harus persiapkan 2 jam sebelum ujian, jangan sampai telat, ya kan? Kemudian kalau di mobile pasti kita pakai HP kita sendiri, kapan aja kita mau ujian bisa, asal dalam durasi 3 hari. Jadi diberikan waktu tuh Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dalam 3 hari kita mau ujian di Sabtu, pagi-pagi kita lagi sempet nih, bisa ujian. Gak harus ngikutin yang ada di kantor. Kalau kantor kan jam 9 harus jam 8.30 udah nyampe, kalau bisa jangan sampai telat. Nah, kalau ini sesuka kita sebenarnya, enaknya di situ. Ya. Tapi kalau untuk hasil ujiannya tetap dia akan muncul ketika kita klik simpan, online juga muncul ketika kita klik save. Nah, itu langsung hasil ujiannya kelihatan sama.
Persamaannya itu perbedaannya hanyalah kita diberikan waktu 3 hari untuk ujian, terserah mau di hari Jumat, Sabtu atau Minggu. Oh, Seperti bisa itu. pilih ya? Bisa pilih. Jumat, Sabtu atau Minggu, dan jamnya pun bebas? Jamnya bebas, mau ujian jam 1 pagi, Oh iya? boleh. Oh, ya kan, mau ujian, yang penting pastikan sinyal kencang aja. Iya. Gitu, bedanya itu. Dan masih ada LKU nggak? Nah, karena di Mobis kan biasanya kalau misalnya kita mau ujian ada LKU nih, bisa download lembar konfirmasi ujian ya namanya ya. Ini karena tidak ada jadwal ujiannya kapan atau lokasi di mana, LKU sudah tidak ada. Oh, oke. Jadi adanya adalah berupa status siap ujian. Ada di aplikasi AJI yang tadi harus di-download itu. Nah, itu ada status di situ. Dan di Mobis akan tercantum Anda siap juga untuk ujian. Jadi sama. Di Nah, Mobis itu, ada juga itu ya? harus pantau setiap hari Jumat. Oh, oke. Karena kita mau nyamain supaya sama semua setiap hari Jumat. Dan juga mungkin terutama yang tadi ya, kata kunci online sama mobile ya. Iya. Takutnya nanti kan Beda persepsi beda, salah kaprah iya. nih. Ya Disangka kan? saya mau online, ataunya harus datang lokasi. Iya. Iya. Online adalah di kantor ataupun di universitas. Jadi pakai komputer. Nah, kalau mobile adalah menggunakan smartphone yang ada kamera depan, dan itu semuanya sudah enak banget sih, ya kan? Yeah. Kayak smartphone, apalagi hari sekarang semua udah di handphone gitu. Yang penting memang ada kamera depannya aja ya. Iya, kalau handphone yang nggak ada kamera depan ya nggak bisa. Iya, iya. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya Bu Angel, apakah ujian boleh didampingi leader atau orang lain? Nah, ini salah satu tips menurut saya, sebisa mungkin didampingi oleh leader di sebelahnya. Supaya apa? Kalau misalnya ada kesulitan jawab, bisa dibantu. Oke. Bukan berarti menghilangkan legalitas bahwa bukan dia lah yang menjawab ujian, bukan. Tapi didampingi itu artinya mengedukasi peserta ujiannya. Gitu. Baik. Ya. Bisa didampingi, tapi pastikan pada saat pengenalan wajah, Tetap peserta ujiannya harus ujian. ada di depan HP-nya. Oke, baik. Ya, nggak terasa nih Bu Angel, ternyata durasi kita udah habis nih. Jadi Ya. mungkin buat teman-teman yang masih bingung bisa tanya upline-nya masing-masing lagi nanti ya. Dan jangan lupa buka menu pembinaan. Betul ya Bu Angel ya? Ya. Ada di sana semua. Ada panduannya.